Roli dan seluruh pengurus dan jemaat GBI Denpasar Rayon 5 dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ayat 31. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 31. Ini adalah pesan singkat, semacam sambutan tetapi juga pesan Tuhan untuk Pak Roli dan seluruh pengurus dan jemaat. Di dalam ayat 31 pasal 9 Kisah Para Rasul di sana tertulis, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria, artinya seluruh tanah Israel, berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara, saya tergerak untuk menyampaikan ini dan Tuhan bicara dalam hati saya, sampaikan ini untuk Pak Roli. Sebagai penguat untuk memotivasi, melayani Tuhan lebih lagi, tetapi juga sebagai sebuah harga yang harus dibayar. Apa pesan Tuhan? Demikian. Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul pasal 9 adalah masa di mana setelah masa penganiayaan terjadi di pasal 8. Masa penganiayaan yang hebat, lebih tepat. Karena setelah pasal 9 pun penganiayaan tetap ada, tetapi penganiayaan yang hebat itu terjadi di pasal 8 yang dilakukan oleh Saulus, yang kemudian akhirnya bertobat di pasal 8, lalu namanya dipanggil dengan nama bahasa yang lainnya, yaitu Paulus. Saulus dan Paulus adalah nama yang hanya berbeda bahasa Ibrani dan Yunani saja. Dan kedua nama ini adalah namanya sah yang diberikan oleh orang tua Saulus dan juga disebut Paulus. Nah, saudara, dalam aniaya yang besar itu jemaat tidak bisa beribadah dengan tenang, bahkan pasal 8 mencatat semua orang percaya tersebar ke segala penjuru, dan dicatat salah satunya adalah Filipus. Sampai akhirnya dalam proses penganiayaan dan mengalami terserak ke sana kemari, Filipus yang adalah salah seorang diaken, itu menginjil ke Samaria dan bertemu juga setelah dari Samaria dengan sida-sida Ethiopia, dan itulah yang menjadi cikal bakal semakin banyaknya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di luar Yerusalem. Nah, setelah penganiayaan besar itu terjadi di pasal 8, pasal 9, secara singkat, ayat 31 yang tadi kita baca, setelah masa penganiayaan besar lewat, masa yang lebih baik tiba. Dengan indikasi seluruh jemaat di tanah Israel, baik itu Yudea yang ada di selatan, Galilea yang ada di utara tanah Israel, maupun Samaria yang ada di tengah-tengah, berada dalam keadaan damai. Berarti seluruh tanah Israel, orang-orang Kristen kala itu di pasal 9, setelah masa aniaya besar terjadi di pasal 8, hidup dalam keadaan damai. Nah, dalam keadaan damai ini, saudara, Pak Roli dan seluruh staf dan pengurus serta jemaat, dalam keadaan damai ini, maka jemaat memiliki kesempatan dan sekaligus di situ adalah potensi untuk bertumbuh, berkembang lebih pesat lagi, ya, dan jumlahnya makin bertambah besar. Jumlahnya makin bertambah besar, tapi jangan lupa, garis bawahi frase berikutnya, apa itu? Oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Pak Roli dan seluruh staf dan pengurus serta jemaat GBI Denpasar Rayon 5.
Jangan lupa selalu mengakui ini karya Roh Kudus. Jangan kita takabur, jangan kita menjadi angkuh, jangan kita menjadi merasa sukses, jangan kita merasa bahwa anugerah Tuhan itu lebih besar atas gereja kita, lalu kita mulai memandang gereja lain, mulai relasi kita dengan gereja lain, relasi kita dengan sesama hamba Tuhan di dalam GBI khususnya, lalu mulai berubah. Jangan sampai ini terjadi, Pak Roli dan seluruh pengurus dan jemaat. Saudara mengalami pergumulan 10 tahun itu bagi saya dalam tanda kutip masa kesukaran. Masa dalam tanda kutip aniaya. Dan kalau hari ini, beberapa minggu yang lalu, saya sudah berjuang menghubungi BPH Jakarta, bicara dengan ketua umum, bicara dengan sekretaris umum, para petinggi kita yang punya wewenang mengambil keputusan, lalu mereka sepakat untuk cepat menerima keberadaan GBI dan Pasar Rayon 5 yang dipimpin oleh Pendeta Pembantu Roli segera diakui dan ditabiskan menjadi bagian dari Gereja Bethel Indonesia wilayah Bali NTB. Itu bagi saya adalah masa di mana masa aniaya buat saudara. Masa kesukaran buat saudara berlalu. Tapi ingat, kesukaran aniaya tetap ada. Namun ini adalah kairosnya Tuhan. Untuk Pak Roli, untuk pengurus jemaat, untuk seluruh sidang jemaat. Untuk apa? Untuk lebih sungguh-sungguh lagi memperluas kapasitas yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tapi jangan lupa, ini semua karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pesan intinya adalah sore hari ini sebagai sambutan dan juga nasihat firman Tuhan, pesannya adalah tetap jaga kesatuan ke dalam dan tetap jaga kesatuan keluar sesama gereja dan hamba Tuhan, maka di situ wajah Kristus, karya Kristus tidak akan dicela oleh siapapun yang Tuhan telah nyatakan di dalam GBI dan Pasar Rayon 5. Kiranya pesan Tuhan ini melekat dalam hati Pak Roli, melekat dalam hati seluruh pengurus jemaat dan sidang jemaat yang hadir dalam pentabisan POS PI ini. Ingat, jaga kesatuan hati ke dalam, hidup dalam damai, potensi Anda diperbesar, semakin banyak jiwa dimenangkan, relasi keluar dengan sesama hamba Tuhan dan sesama gereja lokal yang berdekatan juga maupun yang berjauhan, dijaga supaya kehadiran wajah Kristus, karya Kristus melalui gereja saudara tidak dicela. Kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya. Ini pesan saya, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pak Wayan. Apakah saya terdengar dengan jelas? Puji Tuhan. Yaitu dari Bapak Ketua BPD, Bapak Eldi Rahmateja. Saya menyapa seluruh jemaat yang hadir, serta Ibu yang dari pusat ya, Ibu Aloysio ya. Saya Wayan Sukro, Sekretaris BPD Bali NTB. Tiba waktunya saya membacakan surat keputusan yang akan dikeluarkan pada sore hari ini. Yang pertama, surat keputusan Badan Pekerja Daerah Bali NTB, Gereja Bethel Indonesia nomor 103, yaitu tentang penetapan Pendeta Pembantu Yeskiel Roli Okten Silaban sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Bethel Indonesia dan Pasar Bali, Rayon 5, Jalan Jenderal Sudirman nomor 14A dan Pasar Bali. Jadi BPD Bali NTB Gereja Bethel Indonesia menimbang, memperhatikan, kemudian mengingat, lalu memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan Pendeta Pembantu Yeskiel Roli Okten Silaban sebagai Gembala Jemaat pada Jemaat Lokal Gereja Bethel Indonesia dan Pasar Bali, Rayon 5. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat dan atau gembala jemaat lokal sebagaimana yang diatur dalam tata gereja GBI. Ketiga, apabila ada dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Denpasar, Bali, tanggal 9 Januari 2021, BPD Bali NTB Gereja Betel Indonesia, Ketua Pendeta LD Rahmat Teja MTH, ditandatangani, Sekretaris Pendeta Muda Wayan Sukre, ditandatangani. SK yang kedua adalah Surat Keputusan BPD Bali NTB Gereja Betel Indonesia nomor 104 tentang pendaftaran jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Denpasar, Bali, Rayon 5, Jalan Jenderal Sudirman nomor 14A, Denpasar, Bali. BPD Bali NTB GBI membaca surat permohonan pendaftaran, menimbang pasal 1 dan pasal 2 Tata Gereja, memutuskan, menetapkan, pertama, Jemaat Gereja Betel Indonesia Denpasar, Bali, Rayon 5, Jalan Jenderal Sudirman nomor 14A, Denpasar, Bali, yang digembalakan oleh PDP Yehezkiel Roli Okten Silaban, telah terdaftar sebagai jemaat lokal dalam lingkungan BPD GBI Bali NTB. Kedua, hak dan kewajiban jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Denpasar, Bali, Rayon 5, Jalan Jenderal Sudirman nomor 14A, Denpasar, Bali, adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Tata Gereja GBI. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Denpasar, Bali, 9 Januari 2021, Ketua Bapak Pendeta LD Rahmat Teja MTH, ditandatangani, Sekretaris Pendeta Muda Wayan Sukre, ditandatangani. Nah, itulah 2 SK menyangkut pentahbisan Gereja Betel Indonesia Denpasar, Bali, Rayon 5. Kemudian disertakan juga di sini pengantar untuk permohonan yang harus dibawa ke MPUK Denpasar dan juga ke Pembimas Kristen Provinsi Bali. Itu selanjutnya. Demikian dari saya. Selanjutnya adalah acara pentahbisan, acara puncak kita, dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Ketua BPD, Bapak Pendeta LD Rahmat Teja. Silakan, Pak. Baik, Pak Roli. Pak Roli open mic nih. Siap, Pak Rudi. Ya, sebelum saya berdoa mentahbiskan, baik Pak Roli sebagai Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia Denpasar Rayon 5 versi BPD, tentu versi saudara, Pak Roli adalah Gembala Sidang sejak 10 tahun yang lalu, ya, supaya tidak salah paham ini nanti ya Pak Roli ya. Jelas ya ini ya, versi BPD, versi organisasi yang sesuai. Jadi jangan nanti ada jemaat berkata, oh Pak Roli ini baru jadi Gembala Sidang kita Sabtu tanggal 9 Januari 2021, ngaco itu jadi. Ya. Siap, Pak. Ini kan direkam toh, saya tadi baca itu ada direkam. Jadi versi BPD Pak Roli akan ditahbiskan sebagai Gembala Jemaat Rayon GBI Denpasar Rayon 5. Nah, sebelum itu juga saya menjelaskan sebagai gembala sekaligus akan juga diresmikan POS PI GBI Denpasar Rayon 5. Mungkin ada yang bertanya, kenapa POS PI bukan gereja? 95% gereja khususnya di Bali yang belum memiliki izin rumah ibadah masih menggunakan nama POS Pembinaan Iman atau POS Pembinaan Mental. Jelas ya? Tetapi secara organisasi di BPH, kita semua tercatat sebagai Gereja Betel Indonesia, lokal yang otonom. Kecuali dalam korelasi struktur GBI yang menaungi Pak Roli, itu ada istilah ranting atau cabang dan lain sebagainya. Baik Pak Roli. Baik Pak. Bapak, sebelum saya doakan dan juga pentahbisan POS PI, mari ikuti janji gembala yang Pak Roli ucapkan. Baik. Didengar oleh saya dan Pak Wayan mewakili pengurus BPD dan didengarkan oleh pengurus jemaat dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti Zoom pada sore hari ini. Pak Roli bisa ikuti kalimat-kalimat yang saya ucapkan ya. Baik Pak. Baik.
Kita akan mulai. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, Atas nama Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan saya sebagai hamba Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala Pos PI sebagai gembala Pos PI GBI Denpasar Rayon 5 berjanji GBI Denpasar Bali Rayon 5 berjanji akan melaksanakan panggilan dan tugas pelayanan saya dengan setia, penuh tanggung jawab, penuh pengorbanan dalam kebenaran dan kekudusan. Demikian janji saya. Kiranya Roh Kudus menolong saya. Amin. Baik, Pak Roli, jika ada istri di samping, gandeng tangan istri. Istri saya yang WL, Pak, kebetulan. Oh, baik. Iya. Iya, Pak. Istri ya, di rumah berarti ya. Baik, semua para pengurus juga yang hadir di sini, angkat tanganmu, Pak Roli, angkat tangan, saya akan berdoa. Pengurapan-Mu atas kami, Tuhan. Shikarabarabakaya Rapakaya Shikarala. Saluran internet ini, Tuhan. Tangan-Mu yang tidak kurang panjang turun atas kehidupan Pak Roli. Tumpangkan tangan-Mu yang kudus, penuh kuasa. Tuhan mengurapi Engkau, menambahkan kepada karunia-karunia Roh Kudus. Wibawa Allah atasmu sebagai pemimpin, sebagai gembala jemaat. Engkau tidak akan kekurangan hikmat bersama dengan istrimu. Engkau akan semakin ditambah-tambahkan dan diperbesar kapasitasmu. Terimalah pengurapan baru, sukacita baru, pengharapan dan visi yang diperbesar dalam nama Yesus. Engkau telah menunggu dengan setia. Engkau menunggu dengan rendah hati. Engkau tidak menggunakan cara-cara dunia. Dan Tuhan berkenan menyelesaikannya hari ini dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah upah yang sia-sia. Dan tetaplah setia di dalam Tuhan. Tetaplah setia dalam panggilan. Dan tetaplah setia dalam Gereja Bethel Indonesia. Organisasi yang menaungimu. Yang menerimamu apa adanya. Yang membuat engkau bertumbuh dan berkembang dalam pelayanan bersama dengan organisasi Gereja Bethel Indonesia sedunia. Terpujilah Tuhan. Hari ini saya sebagai Ketua Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia wilayah Bali NTB, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus mentabiskan saudara sebagai gembala sidang Gereja Bethel Indonesia Denpasar Rayon 5. Tuhan meneguhkanmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang kami bersama juga berdoa ya Bapa, menyerahkan Pos PI Gereja Bethel Indonesia Denpasar Rayon 5. Ya, Abah. Sebagai Ketua BPD, hamba mentabiskan gereja ini ya Tuhan, yang adalah milik-Mu. Engkau berhak mengatakan kami adalah Gereja Bethel Indonesia. Engkau berhak berkata kami adalah bagian daripada Gereja Bethel Indonesia.
Tuhan, Engkau berkenan luas kapasitas gereja ini menjangkau memenangkan banyak jiwa. Hari ini tanggal 9 Januari 2021, Pos PI GBI Denpasar Rayon 5 sah resmi menjadi bagian daripada Gereja Bethel Indonesia Wilayah Bali NTB. Amin. 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 Yesus. Amin. Amin. Selamat Pak Roli, selamat. Makasih Pak Rudi. Ya, selamat. Terima kasih, Pak Puji Wayan. Tuhan sebagai gembala dan secara resmi GBI Denpasar telah dihabiskan. Tuhan berkati, silakan selanjutnya Pak Wayan mengatur lalu lintas. Ya, patah dua patah kata dari Pak Roli, lalu kita foto bersama. Baik.